kamu kesempatan terakhir sebelum kita tutup. Kamu mau pukul dia sekarang apa nanti? Nanti aja deh. Marsi Marlando. Aceng. Marlando ya? Aceng kan? Belum mulai itu. Ini masih percobaan kayak gini bro. Itu kameramen yang tolong pemirsa. Karena mencintaimu, menghabiskan waktu dengan perasaan candu pada senyum itu. Welcome back in Aceng YouTube channel bro. Kembali di program kita di Podstar. Dan kali ini kita bersama guestar yang sudah tidak lain tidak bukan. This my childhood Marsi Marlando. Ya, oke Ceng, thank you. Thank you sudah datang bro. Siap. Sudah mau ngobrol-ngobrol. Ini biar tahu ya, Marsi ini untuk saat ini adalah orang yang cukup kompeten di bidangnya, yaitu HR. Dan kita mau ngobrol-ngobrol sedikit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita tanya-tanya bagaimana sih sebagai karyawan, Oke. bagaimana sih memposisikan diri ya, di lingkungan yang mungkin toksik, ya kan? Sebentar, toksik. Toksiknya penekanannya agak beda. Oke, Ya, siap. ya. Nah, Marsi ini cukup lama, berapa tahun Mar, di bidang Oke, XR? aku di XR itu kurang lebih sudah 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun gokil. Itu kamu sebelumnya ambil jurusan apa? Kebetulan saya di jurusan hukum. Hukum ya? Hukum. Di Di Universitas 17 Agustus. asik, kayak pernah tahu aku. Ya, mantan ya kan? Cuma 2 semester. Iya, tahu kok. Investor ya. Nah, Mar, ini aku mau tanya, Marsi ini orang Ambon ya? Ambon. Ih, ini nyong Ambon, kasih suara-suara Ambonnya sedikit loh ya. Ya, enggak lah. Loh, ayolah ya. Mulai apa? Sio mama. Sio mama, peta rindu. Ayo. Malu. Ini penyanyi apa? Enggak, Ada bukan. lagu gereja ya? Apa namanya? Yang mana? Vokal grup itu apa namanya? Sain. Hah? Ya vokal grup sih. Iya ya. Iya toh. Kalau dulu aku kan di gereja kan vokal group, tapi sekarang sudah enggak sih, sudah enggak lagi. Oh ya, siap. Mar, mau tanya, di tempat kerjamu tuh ada nggak sih perselisihan antar staf atau divisi gitu? Banyak. Banyak ya? Banyak. Biasanya itu gara-gara apa? Biasanya itu ya, kalau kita mau bilang antara karyawan ya, antar karyawan itu pasti ada rasa iri, ya kan? Kok kerjaannya segini, gajinya bisa segini. Kok ini orang sering istilahnya penjilat, tapi sorry, bukan penjilat sih. Kok ini orang sukaannya cuman ngintilin bosnya doang. Oh, bisa dapat jabatan seperti ini. Ya. Loh, tapi kalau memang beda divisi, beda job desk, beda salary ya wajar dong. Wajar sebenarnya, cuman kan kalau misalnya gini, antar divisi itu kan tidak melihat fungsi dan kinerjanya masing-masing. Oh gitu. Jadi yang mereka tahu, oh ini anak kok enak kerjanya cuma di laptop, terus gajinya sekian. Sedangkan dia merasa, aku susah yang kerja fisiknya lebih banyak ya seperti ya karena memang satu ya mungkin ijazahnya SD gitu ya. Salah satu impactnya dari faktor. Enggak. Oh enggak. Paket C, curut. Paket curut. Ya SD lagi. Aku dulu juga sering kerja ikut orang, Marsi. Nah di situ banyak hal-hal yang gesekan ini titik temunya ini terkadang win-win solutionnya itu ada di SR. Oke. Nah kebanyakan kalau kerja ikut orang itu intinya adalah ya kalau kamu nggak suka ya kamu harus terima. Kalau kamu sudah nggak mau terima, ya silakan keluar. Nah, itu kayak jadi jawaban pengujung tombak gitu loh. Sebenarnya itu gimana? Sebenarnya gini, orang-orang itu sekarang yang bekerja itu
kembali lagi mereka lupa maksud dan tujuan mereka bekerja, ya kan? Mereka bekerja adalah untuk penghidupannya mereka. Nah, tapi di balik sisi itu tujuannya mereka kerja itu memperkaya bosnya kan? Bener nggak? Iya. Bener kan? Iya. Bener toh? Nah, kalau sering lihat podcastnya Bobby Saputra, Bobby Saputra bilang apa? Kamu kerja untuk saya supaya bisa beli Ferrari lagi. Kalau kamu nggak mau bekerja dengan tujuan untuk belikan saya Ferrari, nggak usah kerja di sini. Nah, tapi kan itu kan di lapangan yang bawah ini, berapa ribut-ribut gitu. Benar. Nah itu mengatasinya kamu gimana? Karena mungkin dari atas ke bawah ini sudah ada plan, ya toh. Mungkin plannya ini belum tentu cocok sama yang ada di bawah. Nah itu fungsinya HRD sebagai jembatan. Nah, itu kan di luar HRD itu biasanya kalau apa ya, contoh F&B ya. Yes. F&B itu ada manajer, ada supervisor, ada waiters. Yes. Nah, di luar HR ya. Nah, mungkin penyampaian dari manajer ke supervisor jadi beda. Yes. Supervisor ke anak-anak jadi beda. Betul. Akhirnya mereka ribut. Ya. Kalau mereka keseringan ribut, itu biasanya turnovernya tinggi, orang keluar masuk. Nah itu gimana HR mengatasinya? Ya kalau kita dari XR sih otomatis kita akan observasi dulu ya. Observasi yang salah ini di titik mana? Ya kan kita kalau bicara di F&B tujuannya adalah supaya omsetnya tambah growth. Betul. Ya tiap bulan perpindahan ini segala macam. Nah bagaimana cara penyampaian manajer ke supervisornya itu seperti apa sudah benar? Apakah yang diminta manajemen, misalnya manajemen minta growth-nya 110% dari bulan kemarin, terus manajernya nyampein ke supervisornya kamu harus capai 115%. Berarti kan itu sudah melenceng nih. Iya. Tapi tanpa solusi yang dia kasih tahu. Manajer itu kan cuman perintah doang. Nah, supervisor otomatis kembali lagi dia akan pressure untuk timnya di bawah itu seperti apa? Apakah dia barbar gitu, sehingga manajernya nothing tulus, nggak ngelihat di bawah ini harusnya seperti apa, dia nggak ngasih solusi, dia nggak ngasih plan untuk supaya bisa ini seperti bagus. Misal ini, manajernya ini yang secara attitude mungkin di manajemen bagus. Yes. Tapi di lapangan ke bawah remok, Pak. Itu tugasnya HRD untuk nyari tahu. Nah, contoh kasus ya. Iya. Contoh kasus. Seru ini. Pernah aku kerja di F&B. Jadi kebetulan ya aku nggak perlu sebut ininya ya, brandnya ya. Gak enak. Kebetulan itu family corporate. Family corporate Ya. Ada hubungan antara manajer operasional dengan pemilik. Hubungan apa nih? Intinya masih ada saudara. Family lah. Family. Hubungan asmara itu. Sempat, tapi beda alam. Enggak ya? Lanjut. Ini. Jadi kebetulan owner dengan manajer operasional ini saling ipar lah. Ipar. Jadi ownernya ini nikah sama iparnya manajer operasional ini. Nah, otomatis kan ada hubungan family di situ. Nah, suatu ketika aku ada salah satu tim di bawah. Ini kan jam operasional kan kadang ramai kadang enggak ya. Betul. Nah, koki ini dia cuma ambil HP untuk melihat apakah mungkin ada WA dari keluarga atau ngecekin HP doang. Pada saat itu bertepatan itu manajer datang. Kelihatan. Manajer datang melihat. Dia langsung ambil sepihak keputusan karena nggak seneng. Ambil keputusan di-cut. On the spot. Loh, itu secara PKWT? Kita bicara di F&B ini PKWT-nya tidak jalan secara maksimal sih bro. Ya PKWT di F&B. Jadi memang bisa sepihak. Yes, jadi bisa sepihak. Karena anggap aja mereka kerja itu adalah pekerja harian lepas, seperti pekerja harian lepas. Kita mungkin di awal hanya memberikan memberikan offering aja. Habis itu ya kita jelasin kalau misalnya harianmu sekian. Jadi kamu sebulan akan dapat sekian. Ada omset, capai omset, kamu akan dapat bonus sekian. Seperti itu aja. Tapi akhirnya terjadi? Ya, di-cut dulu pertama, ya kan? Habis itu supervisornya itu telepon saya. Ngasih informasi. Memang sudah dari awalnya sudah nggak suka. Dari awal sudah nggak suka. Jadi sebenarnya nggak suka itu bukan manajernya, karena kan manajer ngapain hubungan sama koki? Nggak ada hubungan. Beda divisi, nah ternyata manajernya ini ada will sama kasir. Nah. Ada will sama kasir. Itu tika-tiki ya, kayak samba ya.
Barcelona tiki taka. Iya, iya. Terus. Jadi karena itu kasir sering istilahnya ada rasa nggak enak sama Nikoki, akhirnya kebetulan mengadu. Oh. Nah, si manajer ini nyari kesempatan untuk ini dia. Oh, cari momen. Ketika. Cari momen. Nah, Tapi gini, secara global ya, ini nggak cuma F&B ya, itu sepertinya banyak terjadi hal-hal seperti itu ya. banyak. Nah, mungkin nggak sih SR itu objektif untuk melihat suatu sudut apa ya? Nggak hanya ya kita tahu lah operasional buka HP waktu operasional juga nggak betul. Tapi masa sih hanya gitu langsung di-cut? Mungkin nggak SR itu kayak tidak kan approval ini HR juga ada ini ya, ada power ya. Ada. Oh ini nggak bisa, Ada. ini bisa gitu. Ada. Jadi kalau pada saat itu kita lanjut ya masalah tadi. Pada saat itu ya saya sebagai HR saya kan harus objektif. Tidak bisa subjektif mengikuti apa yang dikatakan sama manajer operasionalnya kan. Betul. Jadi waktu itu saya cek ulang aturan SP1, SP2, SP3 sampai di itu. Main HP ini masuk SP1. Nggak bisa langsung di-cut. Nggak bisa langsung di-cut. Nah, salah satu cara saya adalah bikin rame di grupnya dengan owner. Kalau kita bikin rame di situ, otomatis owner akan bertanya nggak Pak, kenapa kok kamu harus sampai ambil keputusan itu? Berlebihan, ya kan? Tidak ada komunikasi dengan HRD juga untuk anak ini. Apakah dia punya track record yang jelek? Apakah Sebabnya itu sebagai apa kok bisa tiba-tiba langsung di betul. cut? Nah itu kan ada pertanyaan seperti itu, sehingga mau nggak mau keputusan itu akhirnya ditolak. Dan nggak jadi. Nggak jadi. Jadi SR membackup si anak ini tadi. Backup si anak dalam artian secara aturan, itu Iya, aja. iya. Jadi kita nggak secara personal. tidak secara personal. Tapi kalau menurutku nih, Mas ya, kayaknya yang kamu bilang itu nggak semua SR kayak kamu ya. Jadi misal rata-rata SR itu juga nggak tahu ya, maaf kalau salah ya, kayak mencari aman dan nggak mau ambil pusing gitu. Kalau saya bilang saya mencari aman pun, saya cari amannya karena posisinya gini bro, itu masih masuk dalam ranah saya sebagai HRD kan, istilahnya kan ada sebab ada akibatnya ya. Powerfulmu di sana. Ya karena saya dikasih kepercayaan sama owner juga. Sebenarnya level saya waktu itu dengan manajer operasional sama, manajer levelnya kami sama. Jadi saya punya hak untuk pengajuan, Jadi latar belakangnya itu karena koki di sana cuma tinggal 2 orang, sehingga kalau koki satu di-cut, tinggal berat. satu koki, tambah berat. Supervisornya kasihan, dia mau fokus di frontline atau backline, gitu aja. Hanya perkara like or dislike ya. Yes, hanya perkara like dislike. Siap. Tapi gini, ini aku membuat contoh si koki tadi itu, anggaplah akhirnya dia punya musuh di tempat kerjanya, iya kan? Artinya kan nggak menutup kemungkinan dia akan mencari masalah yang lain. Pasti. Iya kan? Jadi dia pasti mungkin menunggu lagi. Pasti. Yang akhirnya apa yang mungkin bisa dibuat kerja dengan tidak nyaman, mungkin dicari-cari, pokoknya dipantau terus sampai ketemu salahnya. Jadi kayak dibuat di dalam kerjaan itu dia merasa gak nyaman. Ya, berakhirnya itu 2 bulan. Berakhirnya 2 bulan kemudian, 2 bulan kemudian dia resign. Manajernya? Bukan. Oh, bukan. Kalau manajernya nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Sudah di posisi yang enak. Sudah posisi yang enak. Tapi mungkin nggak. Misal nih ya, ada case gesekan tuh biasa ya. Dari kelas manajer sampai yang ke bawah. Itu yang diberhentikan tuh manajernya. Dalam tanda kutip ya, kecuali kalau memang fatalnya ada di manajernya lain. Ini kan ada perselisihan nih antara manajer dengan timnya. Entah bagaimana dengan pertimbangan yang sudah ditimbang porsinya, justru manajernya yang nggak dipertahankan. Mungkin nggak? Bisa terjadi. Oke, aku bisa kasih ilustrasi ya, contoh. Contohnya gini, manajer otomatis kan akan punya target. Betul. Target itu kalau di F&B ada yang targetnya itu per 1 bulan, per 3 bulan sekali, Nah, setiap level jabatan itu ada yang namanya KPI bro. Betul. Ya, KPI, Key Performance Indikatornya dia. Manajer otomatis performance indikatornya dia adalah kenaikan omset, angka lah. Angka, turnover,
Turnover itu termasuk ke ininya manajer juga. Apakah pada saat dia menjadi manajer di situ turnovernya tinggi atau tidak? Jadi penilaian. Jadi penilaian. Jadi penilaian. Tapi kan kalau sampai si anak buah ini jadi kekat karena si manajer tengi ini kan kasihan yang sudah terlanjur kebuang. Butuh beberapa orang untuk keluar masuk dulu untuk membuktikan memang orang ini kurang bagus. Berarti kita ada. Jadi kalau mau dilihat kesalahannya dia itu satu dari proses onboarding pada saat masuk itu benar apa enggak? Ya kan? Kita dari HR pasti kita menyediakan SDM yang baik. Satu, yang pasti sudah ada minimal pengalaman 1 tahun. Betul. Minimal. Kita kalau ngasih orang kosong, nggak mungkin di jabatan itu. nggak mungkin di jabatan itu. Ya. Otomatis kan minimal harus ada pengalaman 1 tahun. Nah, kalau kita sudah kasih itu, proses onboarding yang akan berjalan di timnya operasional itu benar apa enggak? Apakah dia dikasih tahu SOP-nya? Apakah pada saat dia training itu sudah dikasih tahu, oh proses ini dengan ini harus berapa menit, harus ini berapa menit? Didampingi tidak waktu pada saat melakukan trainingnya itu? Nah, ini jujur ya, aku ini orang lapangan, kamu orang HR di back office, itu 80% apa yang di middle up position itu nggak sesuai sama apa yang di lapangan. memang. Contoh dari sisi training, training yang diberikan sama apa yang di lapangan itu mungkin namanya juga sales dan kawan-kawan, waiters dan kawan-kawan itu banyak improve. Nah, yang jadi masalah kan improve-nya kalau bener itu enggak apa-apa. Tapi kalau improve-nya ini bisa sampai jatuhnya sampai ke cheating. Kalau tahu bahasa ngeblong fraud lah. gitu. Nah, Kita bilang fraud. Itu kan akhirnya jadi pembiaran. Kembali lagi bro, kalau misalnya kita membangun sebuah F&B yang bagus, hal-hal seperti itu harusnya sudah bisa dilihat ada proses yang salah. Satu, misalnya kalau kita bilang anak baru, ini koki, apakah trainingnya sudah benar atau tidak? Ya, kalau di F&B itu bisa dilihat komplain yang masuk itu banyak atau tidak. Masuk akal. Komplain yang masuk banyak atau tidak. Yang kedua, barang yang gagal produksi banyak atau tidak, waste-nya banyak atau tidak. Jadi kayak misalnya dia masak mie itu harus minyak overcook, otomatis nggak mungkin disajiin dong. Berapa banyak mie yang overcook? Make sense. Ya. Bisa dilihat dari situ. Bisa dilihat dari situ indikatornya. Sehingga kalau bilang, oh ini supervisornya trainingnya benar apa enggak nih? Apakah pada saat dia waktu orang ini dikasih dikasih kesempatan untuk megang kok langsung, itu sudah kompeten atau tidak, ditemenin atau tidak, sudah qualified atau tidak, minimal 3 hari pendampingan sebelum dilepas, minimal 3 hari pendampingan. Biarpun dia sudah, saya sudah ini, oke. Jadi anggap aja gini, 3 hari ke training, 3 hari itu praktek, 3 hari pendampingan, udah baru bisa. Jadi 1 minggu training itu puskinya gitu. Knowledge ya. Knowledge, betul sekali. Sekarang ini aku tanya, dari semua kejadian, porsi mana yang paling berat dalam sebuah perusahaan? Tadi kan aku bahas soal cheating, cheating atau ngeblong atau ya apa? Mungkin ada yang peminjaman dana, pinjaman koperasi ya. Bukan, narik uang tuh loh, enggak, ke toko-toko ngambil uang terus dipakai dulu. Gitu. Oh ya. Ini kalau kita bicara sales ya. Ya, kan itu ada tuh. Ada. Penagihan dipakai dulu. Ya, ini ada sih temen gue tuh berapa? 36 juta berapa? 28. Gitu gini. Porsinya itu seberapa? Aku nggak paham. Ini aku dari kacamataku sebagai orang awam ya. Apakah mencuri itu jauh lebih berat daripada kekerasan atau pelecehan? Ya toh, mungkin sekretarisnya tiba-tiba dipeluk, itu kan sudah termasuk sex abuse ya kan? Itu apa? Itu levelnya di mana? Kalau porsinya ya? Kita kembali ke masalah penagihan itu tadi ya. Boleh. Penagihan ya. Kembali lagi kita lihat case-nya ini apa yang dia lakukan? Penggelapan kah? Tuh, kalau sudah pemakaian itu ya pasti penggelapan dong. Ya. Meskipun kebutuhannya untuk mencapai target ya. Ada. Ya, benar, penggelapan kah atau bisa dibilang dia dipaksa. Itu juga ada itu. Ada. Gokil. Jadi dia dipaksa itu dalam artian gini, dia nggak pernah nyampe omset nih. Tapi ini orang jalannya lurus.
supervisornya yang main nembak-nembak, suruh dia yang tanda tangan. Itu bisa jadi loh. Oh, Bisa seperti itu. hitamkan. Dikambing hitamkan. Bisa jadi seperti itu. Itu kalau masuk polisi yang kena ya si pelurus ini ya. Dalam artian gini, itu bisa itu nanti kan akan ada olah TKP apa segala macam yang otomatis admin juga pasti akan ngomong, yang suruh saya nyetak ini kan siapa? Apakah salesnya by device ataukah? Oh, bisa jadi dia melakukan itu karena ada tekanan. Yes, Ya, bisa ya. jadi dia melakukan itu karena ada tekanan. Jadi tidak selamanya itu, tapi kembali lagi kalau kita bicara di dunia sales, yang namanya fraud pasti ada, ya, gelap mata gara-gara kehidupan dengan para pinjol sih nggak bro, LC kebanyakan kalau LC sales, ya, LC kebanyakan. Kenapa? Aku tuh heran loh, Mar. Aku tuh dari tadi ngomongnya sama kamu, kok kameramenku yang ketawa-ketawa. Wih, diem aja nih ya. Lihat. Kalau saya ketawa. Ya aku nggak bicarain gue. Aku nih jujur ya, 8 tahun saya kerja di FMCG ya sebagai HR. Banyak sekali kasus. Dia buntut-buntutnya seperti itu. Wisata lendir itu. Larinya Larinya ke sana. Contoh ya, aku kasih contoh nih ilustrasi. Dulu saya punya sales ada di Pamekasan. Wah, dia sales terbaik karena omsetnya tuh sudah mau dibilang ratusan juta tiap bulan. Tiap bulannya ratusan juta. Nah, tiba-tiba kita ketemuin beberapa toko itu fiktif. Otomatis akan munculnya fraud kan di situ. Munculnya fraud. Total fraudnya itu ada sekitar 300-an juta. Yes. Itu omset berapa kok fraudnya 300? Omsetnya per bulan bisa tuh. M-an lah berarti. Omsetnya per bulan tuh M memang. Wih. Karena dia tuh bahasanya grosir up. Toko grosir up lah. Retail grosir up. Ya. Jadi sekitar 300 jutaan. Kita tanya. Awal saya tanya, kok kamu bisa seperti ini karena apa? Oke, benar. Dia ngomong, aku ditekan Pak, saya harus ini segala macam. Oke, sekarang uangnya lari kemana? Uangnya nggak kemana-mana Pak, ya muter di situ aja. Nggak percaya dong, secara barangnya nggak ada, fakturnya juga nggak ada, istilahnya, loh ini kemana? Nggak sesuai. Nah, nggak sesuai. Akhirnya waktu itu saya ajak, ya udahlah, lu nggak usah pulang dulu. Ikut saya. Ikut saya, istilahnya kita bikin ya ini masing-masing perusahaan punya treatment sendiri-sendiri ya. Dengan yang kalau yang bermasalah seperti itu ada yang langsung dilaporin ke polisi, ada yang memang sengaja kayak ya ngomong jeleknya kita bilang kita sekap lah. Ya sampai dia mengaku, tapi nggak penyiksaan yang barbar gitu enggak sih. Jadi waktu itu ini konteksnya sudah mencuri ya, sudah terbukti wes, sudah terbukti tapi tidak bisa menjelaskan ini uang lari kemana. Ya. Dia nggak bisa menjelaskan gitu, Ceng. Jadi saya ini ya berpikiran jelek ya. Saya berpikiran jelek. Sudahlah, daripada nih anak pusing, tajak minum sama aku. Jujur. Tajak minum, ya jujur aja. Enggak, maksudnya terus anaknya jadi jujur. Belum, sabar. Sabar. Gak seru, biar seru ya? Biar seru, sabar. Jadi dia tajak minum, bro. Awalnya, wah nggak mau. Sumpah. Terus awalnya nggak mau. Terus aku bilang, gini aja dah. Sampai nggak usah ikut minum, sampai duduk sana. Aku pusing, aku stres. Aku bilang gitu. Ya, aku bilang diriku sendiri yang pusing, stres. Oh ya, oke, dia ngikut nih. Tapi datang. Ngikutin nih. Nah, hal-hal yang janggal mulai kelihatan, bro. Contohnya? Nyawer. Bisa-bisanya. Udah mulai kelihatan aja ini loh. Wah, kalau dia orang mulai nyawer, kok dia orang mulai berdiri joget. Oke lah. Kok kucing aslinya mulai muncul? Itu ngapain si anjing? Suaramu ini juga masuk ke sini, Pak. Kok banyak sekali tingkahnya? Oke, lanjut. Gelagat jeleknya mulai kelihatan. Lah, Ya? ini belum minum loh kayak gini, Mas. Habis itu setelah dia mulai nyawer, terus aku bilang, wes nggak apa-apa, minum aja nggak apa-apa. Oke, minum dia, bro. Tapi kan sebelumnya dia nggak mau kan? Nggak mau. Tapi tiba-tiba nyawer. Karena posisinya natural aja. Itu. Bukan natural ya. Karena waktu itu dia dari Pamekasan tak tarik ke Surabaya. Entertainmentnya Pamekasan dengan Surabaya beda, bro. Lebih glamor. Loh, gini mbak. Lebih glamor. Iya kan? Kasih minum, kaget. Ya nggak kaget sih, istilahnya aslinya langsung keluar. Minum semua selesai, tek, mabuk lah dia, bro. Dipancing. Pancing lah aku di situ.
Ini kayak jurus-jurusnya FBI versi halusnya. Akhirnya tak pancing, tak tanya, duitmu habis buat siapa? Buat Ani, bos. Waduh. Wes, tak lihat di HP-nya kok nama Ani gak ada. Namanya siapa di HP kok gak ada Ani? Diganti sama nama orang bengkel. Bengkel Joli. Nice, nggak tahu pokoknya orang bengkel kok ada love-love-annya. Masa iya tuh Bol? Ya, karena dia kan sudah berkeluarga toh, bro. Akhirnya itu ketahuan, ya mau nggak mau akhirnya pada saat dia sadar pagi terus aku ngomong, kamu lo tadi malam sudah ngomong jujur, duitmu habis buat ini. Kamu beliin dia rumah, kamu beliin dia Sumpah Pak. 300 juta di Pamekasan besar loh. Kalau Iya, beli Pak, rumah dapet. Cuman buat LC itu loh. Ya, kalau nyaman gimana, bro? Iya, nyaman. Ya kan? Mahal itu. Heeh, Iya, mahal. Ya, akhirnya dapat situ. Mau nggak mau, akhirnya dia jujur. Ya udah tetap kita masukin ini. Tapi perusahaan tetap defisit dong. Defisit dari mana? Lah uangnya hilang. Iya. Lah ya defisit dong. Bahasa gini, bro. Tergantung perusahaannya lah, bro. Tergantung perusahaannya. Kalau perusahaan itu, kalau kita bilang perusahaan yang sudah besar, ya kan? running. Dia nggak peduli dia mau minus berapa, yang penting tuh orang kena masuk. Intinya kamu mau ngomong 300 juta yang dia gelapkan tidak berpengaruh pada omset perusahaan. Nggak berpengaruh. Berarti ya omsetnya terlalu besar. Memang, pun satu orang saja bisa M. Iya. Bahasa gini lah, bro. Kita kalau dibilang perusahaan, kalau misalnya uang itu larinya itu ke harta keluarganya, beda cerita. Bisa Karena kita diminta. kan, karena bahasa gini, sebelum kita melakukan proses hukum, kita akan minta dari keluarga untuk melakukan mediasi dulu. Gimana? Apakah keluarga mau untuk penyelesaian secara baik-baik, jumlah kerugian sekian, apa mau diganti atau tidak? Kalau keluarga, go on pak, ya udah. Lepas tangan ya udah kita masuk, gitu. Intinya gitu. Ya resikonya perusahaan akan sudah keluar uang untuk bayar ke polisian, untuk masukin dia apa segala macam, ditambah hilang SDM dan juga hilang omset aja, gitu. Oke, balik yang tadi. Jadi porsinya tadi levelnya bagaimana? Tadi kan aku tanya, ada cheating, ada kekerasan, ada mungkin sex abuse, atau ada level paling parahnya itu di mana? Contoh, Cheating sih, cheating ya? iya. Pemukulan dan lain-lain itu Jarang sih, bro. ringkup dan di luar. Karena gini, aku pernah kerja di ya tempat entertain lah. Jadi namanya orang mabuk itu kan juga Yes. sering lepas kendali. Yes. Ada kontak fisik apa segala macam, pemukulan yang mungkin dilakukan sadar atau tidak. Yes. Itu dibawa ke ranah Itu sudah personal sih kalau menurut aku, bro. Personal. Itu tidak akan kita masukkan sebagai permasalahan. Karena gini, dua-duanya bakalan kita panggil dulu pertama. bagaimana bisa? Kamu customer, aku pegawai. Oh, antara customer dengan pegawai. Kalau kita Iya, makanya konteksnya kan kekerasan. Jadi gini, apakah misal ada tamu mabuk atau mukul membela diri, waduh, wow masuk rumah sakit. CCTV kan bisa dilihat tuh. Kita bisa lihat CCTV. Tapi ada potensi nggak si employee ini akhirnya di-cut hanya karena dia membela diri? Oh, enggak. Bahasanya gini, Pak. Kalau misalnya itu dia bermasalah di area lingkup pekerjaannya dia, misalnya kita bilang di resto tiba-tiba ada orang mabuk datang terus mukul waitersnya kita, dari awal kita bilang nggak usah dibalas. Ya, kita briefing kalau misalnya ada karena mungkin tempat kita menyediakan minuman beralkohol ataupun apa, jangan dibalas. CCTV akan menjadikan bukti untuk penuntutan kepada dia. Karena ada kalau penganiayaan itu kan bisa dituntut. Bisa dituntut seperti itu. Tapi kalau dia melakukan pembalasan, misalnya karena disiram air terus dia balas mukul, mau nggak mau karyawan ini yang kita ingin. Karena dari awal kita seharusnya sudah briefing. Jangan ada melakukan tindakan dengan alasan apapun kamu melakukan pembalasan. Tim pasti akan bantu untuk backup, tapi tidak perlu kamu mengambil kesimpulan sendiri. Seperti itu. Karena yang kita takutkan apa? Bentuk counternya nanti pada saat kita melakukan pelaporan. Oke. Bisa dipahami. Kalau begitu gini, yang namanya atasan dan bawahan kita kan berinteraksi setiap kali waktu. Apalagi akhir bulan ketika omset gak nyampe. Wah, itu pressure itu lagi hot-hotnya itu ya kan. Kita setiap hari sudah daily activity sudah kena pressure, ketika omset gak nyampe pressure lebih tinggi lagi. Ya kan? Mungkin karena pressure yang terlalu tinggi ini
kuping jadi sensitif. Oke. Iya kan, bukan salah ngomong ya, sebenarnya ngomongnya biasa, tapi karena mungkin moodnya pada hari itu lagi nggak baik, akhirnya ada kontak fisik. Oke. Itu bagaimana? Yang melakukan kontak fisik siapa dulu? Atasannya atau anak buahnya? Gini, Atasan ke anak buah. Pemicunya mengeluarkan statement yang kurang pantas. Oke. Dipermalukan. Oke. Depan umum. Terus si employee-nya ini Emosi. terjadilah sebuah tindakan. Di dalam ruang pekerjaan atau di luar kerjaan? Ya, keduanya. Otomatis employee-nya akan kita panggil. Employee dia. Iya, employee kita panggil. Mau nggak mau namanya di dalam suatu perusahaan itu ada aturan. Tidak boleh ada kekerasan fisik, ya kan? Bahkan untuk atasan sendiri pun melakukan kekerasan fisik ke anak buah itu pun tidak boleh. Tuh, tapi kalau kekerasan secara omongan itu kan juga bahasa gini bro, kalau kita bicara kekerasan pada saat omongan, pembuktiannya kan akan susah sekali, nggak ada buktinya kan, nggak ada buktinya. Sehingga ya pada saat kita bahasa gini, kalau orang hidup di dunia sales itu pasti kan sudah harus paham nih, betul, kondisi pada saat omset turun harus apa ya, otomatis kan kebun binatang bakalan keluar semua kan. Ya, iya, kebun binatang, selangkangan di bawah perut, semua kan keluar, ya kan? Semua pasti keluar. Terus, oke? Kayak mau pukul? Dikit. Aku nggak tahan. Ya, intinya seperti itu sih bro. Jadi kalau kita kerja di dunia sales ya harus siap-siap menghadapi hal-hal yang seperti itu, ya kan? Tapi kan juga kadang-kadang tidak menutup kemungkinan atasan itu pada saat dia omsetnya capai, dia dapat bonus itu kan pasti entertain dengan timnya kan pasti ada juga. Ya, reward. Gitulah. Ini case-nya tapi berbeda loh, Mar. Nah, iya, kayak hampir mirip like or dislike. Memang pada dasarnya sudah ini. Sama gini. Ini sorry to say ya, kayak aku ngomong dalam perusahaan itu kan pasti ada pegawai tetap dan pegawai kontrak. Nah, ini aku ngomong apa adanya aja ya. Rata-rata middle up ini semua sudah pegawai tetap. Oke. That's why dia pun juga ngomong sudah nothing tulus. Oke. Toh aku kalau dipecat dapat uang. Yes. Wah, itu kerjanya malah kayak binatang malah. Yes. Terus tambah nggak karu-karuan. Tapi ketika dia masih melakukan kontrak itu kepada si pegawai kontrak ini, pegawai kontrak ini kan jadi serba salah toh. Dibiarkan dia makan hati, melakukan tidak segenap hati. Peran HR di mana itu? Siklus itu bro. Kalau aku bilang sih siklus ya. Kalau kita bicara sebelum kamu menjadi tetap, otomatis kamu akan merasakan hal yang sama juga. Dia balas dendam. Yes. Siklus itu, siklus. Jadi selalu aku bilang pada saat kita ngerekrut orang, pada saat proses onboarding itu ada, itu kalau kita selalu bilang kamu sekarang masih karyawan kontrak. Karyawan kontrak otomatis kamu akan banyak diinjak sama yang di atasnya juga, ya kan? Tapi proses itu yang akan membuat mentalmu terlatih, istilahnya membuat kamu menjadi lebih kompeten supaya kamu bisa kita angkat menjadi tetap. Pantas. Jadi, tapi kalau menurutku kok kurang tepat ya, karena kita lihat kultur ya, kultur dalam kita lihat kultur dalam suatu perusahaan. Kalau kultur memang yang sebelumnya sudah seperti itu, bisa dilihat banyak orang-orang yang sudah ekspatriat yang ada di level middle up. Ya, kelihatan ya. Kelihatan banget. Karena apa? Mereka mencoba untuk supaya tetap lama di situ, gimana caranya yang kontrak-kontrak ini disingkirkan. Betul. Yes. Betul. Tapi kalau isinya itu orang-orang yang masih seumuran atau baru, itu kelihatan banget proses yang namanya beradu kemampuan ada di situ. Sehingga regenerasi itu berjalan setiap bulan. Itu bagus loh menurutku. Bagus sebenarnya. Kompetitif akhirnya. Bagus. Itu kalau yang namanya owner atau pimpinan perusahaan itu bisa melihat secara langsung secara struktur yang ada di dalamnya. Nah, masalahnya kan tidak semua perusahaan seperti itu. Yes, apalagi kalau perusahaan itu konvensional dan itu sudah family company. Kalau konvensional dengan family company, mereka yang dilihat hanya hasil. Mereka tidak melihat gimana cara untuk tetap growth atau tetap ada bentuk develop di situ. Soalnya kalau kamu arahnya ke situ, aku mau ngomong soal Gen-Z soalnya. Oke. Karena gini, aku nggak setuju Gen-Z dibilang nggak bisa kerja, nggak bisa gini, lembek, apa segala macem. Aku nggak setuju. Kenapa? Tidak semua. Yes. Tidak semua.
Tapi apakah mayoritas? Iya. Ini sebenarnya mau ngomong apa sih? cuman gini. Menurutku orang-orang ini idenya jauh lebih brilian. Karena apa? Dia bisa memangkas waktu dari titik A ke titik B yang di zaman sebelumnya dia itu menghabiskan waktu 30 menit, dengan dia ada di situ jadi cuma 15 menit. Efisiensi waktu. Betul. Nah, efisiensi waktu ini kadang disebut males loh sama orang-orang yang lebih tua. Karena mereka tahu proses yang awal yang biasanya mereka tidak mau dirubah. Konvensional tadi itu, Iya. dia menerima hal baru susah. Jadi mereka itu hal yang sudah ada ngapain lu rubah? Hal yang sudah berjalan ngapain lu harus belokin lagi? Gitulah. Itulah orang-orang konvensional kalau dihadapkan dengan anak-anak Gen Z. Karena ada statement yang kalau anak-anak Gen Z sekarang itu life must be balanced kan? Nah, Work-life balance. Work-life balance lah. Apa WLF ya? Iya. WLB. WF. Ya bisa dipukul lah ini. Boleh. Udah gatel loh Jane. Kok bisa lah kita syuting dia tidur. Jadi kalau work-life balance. Dia update konco. Jadi kalau kita bilang work-life balance, ada benarnya juga. Karena apa? Untuk menjaga mental. Iya. Ya kan? Kalau orang konvensional dulu itu susah diajak untuk maju, itu karena apa? Mentalnya sudah kalah. Mereka sudah cuman mau hidup di dalam zona nyamannya mereka aja. Sedangkan anak-anak yang zaman sekarang, lu mau ngajak dia naik gunung pun 2 kali, yang penting setelah naik gunung lu kasih istirahat, besok lu ajak lagi, oke. Karena ada balance-nya tadi, ada proses yang ini, serta tujuan yang dicapai sama mereka tuh, mereka pasti akan tanya dulu, lu ngajak aku naik gunung nih apa? Beda. Goals-nya gimana? Beda culture. Beda culture itu tadi. Tapi kembali ke Gen Z ya. Tadi kan aku tanya, mana porsinya yang lebih berat? Tadi kamu sudah jawab soal cheating, kamu sudah jawab soal kekerasan, sex abuse, pelecehan. Menurutku selain 3 ini apa sih yang sering terjadi? Selain 3 ini, pelecehan, kekerasan, sama cheating. Kan rata-rata ya cuma berkutat di 3 ini aja tuh. Berkutat di 3 itu saja sih sebenarnya. Iya kan? Kebanyakan Nah, sih. sekarang ngomong Gen Z yang soal pelecehan. Kenapa? Karena menurutku di circle mereka, kalau bahasanya orang 80-90-an itu unggah-ungguh ya, etika, Yes. sopan santun, Yes. itu kurang dapat. Oke. Contoh, zaman sekarang, di era sekarang, yang aku tahu ya, kita bisa ke kantor pakai tank top, Bisa? nggak ada masalah. Bisa. Kalau dulu, Nggak boleh. tapi kan itu jadi apa ya? Jadi menarik memang. Jadi menarik, tapi itu juga mengundang. Sebenarnya gini, tergantung kultur perusahaannya ya bro ya. Kalau aku melihat, kalau yang kamu bilang tadi orang datang pakai tank top, kebanyakan itu perusahaan yang bergerak di bidang kreatif. Ya, contoh startup, terus e-commerce, Ya, itu betul. yang berhubungan dengan kreatif, yang dimana kalau lu bisa bikin karyawanmu nyaman, ide kreatifnya akan keluar. Betul. Yes. Betul. Loh, makanya itu aku bilang Gen Z itu aku mau membridging ini tadi antara sex abuse, tindakan asusila ini tadi dengan Gen Z tadi. Yeah. Karena menurutku di kalangan Gen Z hal-hal yang berbau seksual itu easy going. Jadi kayak misal apa ya? Sama temen apa-apalah. Yes. Kayak gini ya. Kayak Sebenarnya itu kultur ya bro ya. Orang Indonesia itu dia kepengen mengikuti apa yang ada di Budaya luar barat. negeri, budaya barat, Cuma kita tapi nggak siap. tidak siap dengan merubah adat istiadat yang ada. Contoh, lu kalau berani pakai tank top di kantor, lu siap harus diliatin orang. Nah itu kan ada loh. Ya. Kayak tak matamu gitu. Nah, Ini mataku, mataku. itu berarti kan dia nggak siap menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Ya, jadi kalau misalnya dia datang dengan rok yang segini, lebih pendek di atas ini Ya, kaki lah, terus kok di atas kaki. Nggak pada tempatnya. Ya, tidak pada tempatnya. Ya kalau misalnya ada terjadi kayak misalnya diliatin, nggak usah sampai physical touch lah. Hanya dengan diliatin aja, dia bisa terima nggak? Catcalling. Dia bisa terima nggak?
Ya itu resiko, Pak. Nah, budayanya kita yang nggak bisa terima. Dia mau kayak gitu tapi nggak mau resikonya. Nggak mau risikonya. Itu aja. Kekurangannya Gen Z zaman sekarang sih seperti itu. Oke, bisa dimengerti. Tapi aku tanya perananmu di situ. Ya, kembali lagi. Terjadi, anggaplah terjadi. Yes, aku akan panggil dia. Kamu siap nggak pada saat kamu melakukan itu? Di perusahaan tidak ada larangan, secara aturan pun tidak menuliskan larangan itu. Dalam berpakaian. Dalam berpakaian, berbusana. Karena prinsipnya kita, kalau kita bekerja di startup ataupun itu, lu nyaman, lu bisa dapat ide kreatif. Ya kan? Tapi janganlah kamu memancing sesuatu. Kalau kamu memancing, kamu siap untuk jadi korbannya, umpannya. Wes. Tapi kalau kamu nggak siap, ya berlakulah sewajarnya. Oke, kita nggak lepasan Gen Z. Tanpa Gen Z pun seks abuse itu juga ada di mana-mana. Betul. Mau dia security, Betul. apa pasti ada tindakan-tindakan seperti itu. Tapi kembali lagi bro, sex abuse itu kalau sampai ke level security ataupun apa ya, apakah dia pernah ada trauma atau tidak? Yang di situ. Loh, kok makin dalam nih? Ya, Gimana? jadi bahasanya gini bro, kadang-kadang orang itu melihat orang menatap dia lebih dari beberapa detik itu sudah berpikiran aneh-aneh itu karena trauma, karena ada pernah sebelumnya. Pernah sebelumnya. Kalau dia sudah tahu sudah pernah benar-benar trauma, ngapain dia gituin lagi? Berarti dia tidak siap menerima konsekuensinya toh. Itu aja. Ya kadang-kadang aku juga manggil orang ketemu yang seperti apa? Saya sering dilihatin cowok-cowok yang ada di sana. Wait, aku akan cari dulu. Kamu pernah menerima kejadian yang seperti ini atau tidak? Oh pernah, aku pernah di perusahaan sebelumnya seperti ini. Nah kalau di situ aku ngasih masukan, wes kamu gak usah aneh-aneh. Saya tidak melarang kamu untuk berpakaian, tapi jangan berpakaian sampai yang membuat traumamu itu terulang. Tapi kan ini sudah terjadi, dia akan merasa harga dirinya berkurang gitu kan, karena sudah diperlakukan seperti itu. Dia seolah ini menuntut sesuatu kepada perusahaan untuk melakukan sebuah tindakan pada dia, yang dimana kita sama-sama tahu bahwa dasarnya ya kalau kamu nggak mau digitukan ya jangan pakaian seperti itu. Karena dia gini, karena aku yang case yang tadi itu yang aku ceritain itu karena dia berada di ruang lingkup yang berbeda. Dia traumanya itu di perusahaan yang sebelumnya. Dia mencoba melakukan hal yang sama di perusahaan ini, mau tahu apakah perusahaan ini akan seperti itu atau tidak, dan itu salah. Itu salah karena dia masih hidup di Indonesia, bro. Iya. Ya. Kalau ada yang aneh sedikit aja mata orang Indonesia itu nggak mungkin nggak lihat. Gitu aja. Nah, itu. Cuk lu. Nah, itu. Ya nggak pantas juga ya, karena di sini adat ketimurannya juga terlalu kuat juga. Ya. Kecuali kamu mungkin stay di Bali. Bali pun tidak semua juga seperti itu sih. Lain cerita. Lain cerita juga. Beda budaya. Gitu. Gimana? Ini menit-menit terakhir, Mar. Aku kasih kamu kesempatan terakhir sebelum kita tutup. Kamu mau pukul dia sekarang apa nanti? Nanti aja deh. Dijawab. Jangan di depan kamera, Bu. Nanti jadi barang bukti. Ya. Oke. Mar, ini perbincangan kita ini aku lihat tadi kan aduh ya santai ya. Jadi agak berat. Tapi gak apa-apa, thank you. Itu cukup apa ya? Siap. Cukup sedikit menjelaskan do and done-nya, karena itu hal-hal sepele yang mungkin tidak semua orang bisa pahami. Yes. Tidak semua orang, karena jujur aku alpha banget nih. Yes. Aku alpha banget. Aku selalu bermasalah dengan Atasan. karena apa yang aku merasa pantas tidak pantas buat mereka. Tapi yang that's the point is, kalaupun aku betul, kamu bawahan. Ya, betul. Tetap itu. Ya, tetap itu. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau mau kerja ikut orang, ya jangan banyak mulut. Ya, gitulah. Gitu. Ya, diikuti saja perkembangannya. Aku thank you banyak, Ar. Siap. Sepertinya aku masih mau banyak ngobrol sama kamu, banyak hal-hal yang mau tak ceritain. Nanti temen kita kecilku sampai kita menua. Yang penting waktu pukul dia bareng-bareng aja. Yoi. Ini kan di luar jam kerja nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nanti CCTV mati. Kita udah bahas. Pasalnya 478. Penganiayaan. 478 penipuan. 378. 378. Thank you, Mar. Siap. Sampai jumpa dan waktu. Oke. Thank you, bro. Siap. Ya. Oke, ini tes terakhir berarti Mas ya. Tes terakhir. Ini narasumbernya sampai mau emosi loh.
Enggak, hasilnya tergantung positif atau negatifnya. Interview pekerjaan, Pak. Iya, coy. Bukan masa. Ngomong apa dulu? Ngomong aja. Ya wes lah. Oke. Nah, pokoknya intinya pertanyaannya itu bukan formal, tapi kita itu menjual entertaining sebenarnya. Entertaining itu apa? Orang yang lihat kita tuh ketawa, lucu. Oke. Kayak tadi kita belum apa-apa udah gitu. Nah, sebisa mungkin terlihat bodoh tapi ada isinya. Ya. Oke. Siap. Jawaban yang berisi tapi ada dikemas humor-humornya juga dimasukkan dalam humor. komedi Ya. humor. Ini, lah ini 12 murid Yesus di sini, Bro. Yang ke-13 sih. Yudasnya lagi merekam.